Apakah Anda tahu onta? Kalau kita sebut binatang satu ini, pasti terbayang di benak kita, gurun pasir yang luas, kering kerontang berdebu dan lain sebagainya, tapi di balik itu, banyak keajaiban-keajaiban tersembunyi di balik sangarnya bentuk onta ini. Apa saja keistimewaan penciptaan binatang onta ini? Sampai-sampai disebutkan dalam surat Al-Ghasyiyah dengan pertanyaan. Maka, tidakkah mereka memperhatikan onta, bagaimana dia diciptakan? 1. Onta bagaikan dipan surga yang ditinggikan. Tapi ketika manusia mau naik, maka onta yang akan jongkok kemudian berdiri lagi. 2. Onta adalah hewan yang sangat kuat, tapi jinak. Dia mampu membawa beban-beban berat yang tidak bisa dipikul sama manusia. Maka jika onta ini ngamuk, dia bisa membunuh manusia. 3. Onta punya 3 fungsi sekaligus, yaitu kendaraan, pengangkut barang, kemudian daging dan air susunya bisa dikonsumsi. Bahkan air kencingnya pun bisa dijadikan obat. 4. Air kencing onta sudah diteliti oleh para ilmuwan, bahwa air kencing onta ini sangat steril, tidak bercampur dengan penyakit, sampah, dan racun-racun. 5. Onta adalah kapal padang pasir karena bisa menempuh syahra atau padang pasir yang sangat luas, karena onta ini kuat untuk tidak makan minum dalam waktu yang lama. 6. Kulit dan bulu unta. Seluruh tubuh diliputi bulu-bulu yang tebal dan keras, sehingga dia bisa bertahan lama pada cuaca panas maupun dingin dalam waktu yang lama. Bahkan kulitnya punya bantalan-bantalan khusus yang tebal, seperti lutut, kaki, paha, sehingga dia tidak akan kepanasan kalau duduk di padang pasir yang panas. Namun di bagian tertentu kulitnya tidak tebal, jadi tidak sulit juga untuk menyembelihnya. Kemudian, yang ke-7, di antara keajaiban onta adalah lehernya yang panjang. Salah satu fungsi lehernya adalah seakan-akan sebagai dongkrak. Apabila onta mengangkut barang yang banyak, lalu istirahat untuk bisa mengangkat tubuhnya yang berat, dia menggunakan lehernya sebagai dongkrak agar mudah naik. Dalam hukum fisika ya seperti dongkrak. Ketika onta mengayunkan kepalanya, akan ada gaya imbang. Ketika dia mengangkat badan yang banyak, bebannya. Ke-8, sistem pencernaan onta. Sepertinya sistem pencernaan onta ini memang sudah didesain sedemikian rupa, sehingga cocok untuk medan ekstrim di padang pasir yang banyak semak-semak berduri. Nah, di kondisi ini, gigi dan mulut onta bisa memakan tumbuhan berduri ini dengan mudahnya. Sekarang keberapa? 9 ya. Punuk onta. Ini lebih menakjubkan lagi, karena punuknya ini berfungsi sebagai penyimpanan sumber makanan dan minuman. Inilah mengapa onta mampu bertahan lama tanpa makan dan minum. Makanya ada istilah camelback, terinspirasi dari onta. Allahu Akbar. Kemudian yang ke-10, jika dilihat dari kaki-kakinya, maka kaki onta itu panjang, sehingga tubuhnya tidak terlalu merasakan panas dari bawah yaitu padang pasir. Ditambah kuku-kukunya yang mempunyai bentuk khas, sehingga tidak akan terjebak ke dalam pasir. Ini adalah hal yang sulit dilakukan oleh hewan-hewan lain jika terjebak di padang pasir. Kemudian, yang ke-11, tak kalah menakjubkan dari onta adalah dia memiliki 3 lapis kelopak mata yang salah satunya tembus pandang, seperti kacamata. Jadi ketika di padang pasir ada badai gurun, maka onta ini cukup pakai kelopak matanya seperti merem, tapi masih tetap bisa jalan, karena masih bisa melihat. Sama juga dengan hidungnya, yang juga seperti mempunyai saringan terhadap pasir gurun, agar tidak terhirup dalam paru-parunya. Kemudian yang ke-12, lebih menakjubkan lagi. Ini yang sangat berguna bagi manusia yang naik di atas onta ketika berada dalam perjalanan yang jauh, yaitu onta ini bisa mendeteksi sumber mata air dari jarak jauh. Ke-13, kalau kita punya onta, nggak perlu khawatir dia kehausan dalam perjalanan, karena onta bisa minum air laut juga. Aneh nggak sih? Ke-14, ini adalah tentang sikap. Onta adalah hewan yang pencemburu dan memiliki pasangan tetap, dan juga bahkan nasabnya bisa ditelusuri seperti manusia. Onta juga memiliki perasaan. Dia bisa membalas budi atas kebaikan manusia. Tetapi, dia juga bisa membalas dendam pada manusia yang berbuat buruk pada dirinya. Luar biasa kan? Karena itu, kalau kita makan daging onta, akan menambah rasa cemburu dalam diri kita. Sebagaimana kalau manusia makan daging babi, maka rasa cemburunya akan hilang. Oke teman-teman, sekarang kita tahu keajaiban onta. Binatang satu ini memang sangat luar biasa. Bahkan Allah mengingatkan kita tentang onta di surat Al-Ghasyiyah ayat ke-17. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan onta? Bagaimana dia diciptakan? Oke, sekian dulu video ini. Semoga bisa menambah wawasan kita untuk tadabbur alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa like and subscribe dan join di channel kita.